mereka ini kemarin baru menyaku banyak sekali gelar juara. Tapi saat ini kita bakal melihat untuk Sunhawk sebentar lagi bakal mengudara. Dan selamat menyaksikan. Rapatkan barisan teman-temanku untuk kita dukung Indonesia. Betul banget. Game yang pertama, game pembukaan di 2022 PMPLC Championship World dengan flat path-nya ini harusnya dari bagian area Pulau Alpha menuju ke bagian ujung daripada kampung. Dan terpantau kita belum melihat juga tim-tim ada yang bentrok atau tidak sejauh ini. Dari Boom kayaknya masih menunggu juga untuk mereka bisa menuju lagi ke bagian drop zone yang diinginkan oleh Boom Esports. Ya betul sekali, terlihat mereka sudah mulai turun masing-masing menuju ke area drop zone mereka juga. Dan ya seperti biasa Boom nih akan bermain dari pinggiran dulu. Tapi ya mungkin mereka akan lebih rapi lagi bergerak beriringan. Tapi Windy, ini yang kita melihat saat ini pertemuan terjadi. Barbar langsung terjadi di awal-awal bahkan dari Indonesia. Alter Ego tumbang satu player fanatik. Tapi ada balasan juga dari seorang Potato bahkan langsung di end. Dengan N60 mendapatkan 2 player. Ini berbahaya sekali. Indonesia mulai membuktikan bahwa mereka tidak segampang itu untuk ditumbangkan. Yes, betul. 2 buah player down dari tim BN United dibakar bahkan di bagian area lantai 2-nya oleh prediksi dari tim Alter Ego. Tapi di-confirm dulu nampaknya dari seorang Kepong ditembakin lagi nampaknya Sunos. Cukup low HP dikejar nampaknya oleh 2 players dari tim Alter Ego. Conbit coba memberikan perang tapi akan rata. BN United diratakan oleh tim Alter Ego di awal-awal permainan. Tapi Boom juga bertemu dengan tim DBD untuk kali ini. Raski Boga. Indonesia tidak habis-habisnya untuk melakukan fight. Baru selesai di area sisi dari Alter Ego. Tapi berlanjut antara Boom bertemu dengan DBD saat ini juga. Fredan dari bagian atas dari seorang Jimmy. Hampir mendapatkan satu player dari Boom yang mereka berada di bagian bawah. Posisi mereka kurang enak. Dan tentunya juga mereka harus berhati-hati menjaga badan karena sudah mulai diintip masuknya teman-teman dari Infinity Windy. Iya betul banget. Wow, ini benar-benar chaos banget. Dan bahkan dari seorang Jimmy melihat pergerakan dari seorang Razy dari Boom tertakedown di bagian area yang cukup open. Dan saatnya nampaknya backup dari seorang Okta memberikan perlawanan juga counter spray-nya lagi. Nampaknya lihat knockdown no yang kedua kali didapatkan lagi dan lagi oleh Don Breakdown. Bahkan 3 buah knockdown Raski Boga didapatkan oleh DBD. Bahkan Infinity mengambil bagian juga. Gatani mendapatkan 1N dari player Boom. Dan ini terlihat DBD masih begitu kuat untuk menyicir setiap area mendapatkan player terakhir. Dan Boom, nice try sudah dipulangkan di awal-awal game kita yang pertama. Tapi tenang. Ini masih pagi sekali untuk perjalanan mereka. Boom juga ya mereka sudah ingin membangun dulu, kasih panas tangan lah ya. Iya betul, ini masih game pembukaan, gak apa-apa nice try untuk perjuangan Boom Esports di game pembukaan kita. Dan dari tim Don't Break Dreams mereka pasti bisa menguasai area Paradise, tapi tidak dalam waktu yang lama karena Infinity udah mulai join the party juga mengincar ke bagian belakang. Dilihat dari seorang tidak memberikan informasi, bahkan open banget Jimmy OP. Nampaknya tembakan dari seorang Melala yang lebih OP menumbangkan satu player dari tim DBD. Dalam bahaya, DBD sudah mulai diculik satu persatu. Mereka baru saja dikasih ketenangan senyum, tapi langsung ditutup lagi mulut mereka saat ini dipotong dari bagian kiri dan kanan. Mela mendapatkan beberapa informasi lagi. 2 player masih bertahan di bagian dalam ruangan. 1 kokangan granat kembali lakukan. Dan tentunya juga hati-hati Eko berada di bagian kanan di area luar. Dan granatnya dari seorang Mela dapat 2. Ini bencana lagi yang dimiliki dari DBD. Mereka memulangkan Boom, tapi nampaknya mereka akan menyusul Boom juga ke bagian lobby. Wow, ini sekarang dari tim Don't Break Dreams udah mulai dalam bahaya. Dari Eko pun nampaknya gak banyak musuh lagi mengingat dari quantity player mereka kalah ke jauh jumlahnya. Dan dari seorang Logan ditembakin, diberikan counter juga, bahkan di seorang Eko cukup low HP di sana masih bisa proning, bersembunyi. Tapi dengan 3 sudah makin rata. Infinity memulangkan DBD total 2 tim di waktu yang hampir bersamaan tumbang di area Paradise. Raski Boga. Ini Infinity seperti orang yang menjadi akamsi. Mendengar adanya, ini orang-orang healing di Paradise mau piknik atau mau rusuh nih. Mereka datang langsung membersihkan fight yang ada. Dan benar-benar Infinity lagi dan lagi masih menunjukkan mereka masih panas. Mereka baru menyelesaikan saja PMRC kemarin dan bahkan juara Windy. Dan terbukti mereka bakal menjadi tim yang benar-benar harus diperhitungkan. Dan balik lagi di area NFT yang kita melihat NFT mendapatkan lawan yang luar biasa juga Windy. Vampire yang baru saja juga mendapatkan beberapa gelar di PMWI kemarin. Mereka saat ini masih melakukan setup, belum ada fight yang terlihat. Masih mengintip saja dan mengintai beberapa informasi step yang sudah mulai dibuka oleh beberapa player dari NFT. Iya betul, dan Vampire mereka ngambil ke area Painan. Berarti mereka ninggalin ruinsnya. Mereka tidak ingin coba fight dengan Geek Fam Malaysia. Mereka memilih untuk mereka nabrak ke bagian area center daripada Sunhawk itu Painan. Dan Bacon berarti mereka tetap dengan gameplay yang sama. Dengan gameplay di PMRC mereka turun lagi ke bagian selatan dari area Sahmi.
Dan sejauh ini bahkan bagian area luar cave dari tembakan-tembakannya sepertinya dari GD sedang fight juga dengan tim Shine Like Diamonds kali ini. Yes, betul sekali. Dan mungkin teman-teman semua masih melihat untuk minimapnya, tapi kita di sini dikasih enak lagi ya, bisa melihat map yang lebih besar lagi di sini. Dan ya masih aman-aman, belum ada potensi fight lagi. Baru beberapa tim melihat saja dengan jarak yang masih lumayan jauh antara SLD juga. Beberapa tembakan mendapatkan HP bar dari seorang Booms yang masih bertahan di balik bukit. Kendaraannya sudah dihancurkan juga, tapi ini seperti biasa jalur-jalur rotasi yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Iya betul banget, mereka biasanya juga scrapping, ada yang mengisi ke bagian area docksnya, ada yang ngambil ke cave-nya juga. Dan dari tim Shine Like Diamonds, perwakilan dari tim Vietnam, ini juga seharusnya first time-nya mereka bertanding di SEA untuk tim Shine Like Diamond. Iya betul sekali, tapi spray down belasan dari Booms itu langsung headshot. Jangan coba-coba tapping, kasih informasi karena ini aim dari ini Genesis juga bukan ade-ade. Dan ini dia sang penguasa dari bootcamp dari Face Clan juga sudah berhasil keluar meninggalkan area mereka karena mereka takutnya kalau mereka terlalu bertahan lama dan circle tidak berpihak ke area mereka. PR besar lagi karena kalau mereka keluar dari bootcamp itu sangat open sekali, Windy. Bisa saja mereka tidak tahu ada yang sudah siap mengintai mereka dari bukit kiri ataupun bukit kanan. Iya betul, karena kalau misalkan kita memang terlalu lama makan waktu di satu area itu pasti kalau misalkan kita keluar itu udah banyak banget yang di lock sama tim-tim lainnya juga. Dan tadi kita bisa melihat juga dari Face Clan yang kalau kita lihat performanya di PMRC kemarin belum begitu baik. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dan biasa jadi juga di saya menjadi sebuah awal yang baru lagi untuk masing-masing player. Dan Geekfame Malaysia yang merupakan pemuncak kasta tertinggi untuk di PMPL Malaysia Vol-nya kemarin di hashtag yang pertama. Yes betul sekali, kemarin mereka juga sangat kuat dengan ya dipinjamkan Yuhai ya. Yuhai datang dengan sangat berimpact dan juga kata Yuhai mereka tuh sekarang tuh sudah saling percaya. Siapapun yang tersisa mereka sama-sama saling percaya. Tidak ada keraguan antara mereka. Dan terlihat itu yang membuat mereka mainnya lebih bebas lagi. Damrut juga kemarin terlihat di PMRC menjadi player yang kualitasnya itu lebih tinggi lagi. Dia mau spray down secara duduk, mau berdiri, rapi sekali. Backupnya juga cepet banget ya dari seorang Damrut. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin Damrut memang gak salah lagi lah. Karena di PMPL Malaysia Vol kemarin dia itu sebagai gunslinger. Week ketiga MVP Terminator. Terus menjadi season MVP-nya juga untuk di setiap game dari PMPL Malaysia itu, makanya menjadi achievement yang luar biasa diperlihatkan oleh masing-masing individu dari player tim Geekfame Malaysia. Ya betul sekali. Tapi ini dia Windy, ada satu tim juga yang baru saja tersorot saat ini, ada Eagle Esport. Yang dimana Eagle Esport ini bisa dikatakan sekarang setiap event selalu ada. Selalu ada dan dia tuh selalu merusak tim-tim yang bisa dikatakan lagi pimpin-pimpinnya atau tim yang lagi kuat-kuat, tapi ketika berhadapan dengan Eagle Esport bisa jadi dia menjadi tim yang mematahkan kayak harapan gitu ya, karena beberapa kali terbukti tim-tim yang lagi kejar-kejaran, lagi balap-balapan dengan lagi bangun party tiba-tiba Eagle Esport datang rata. Ini sih menarik banget ya, karena kalau kita memang dari Eagle sekarang lagi konsistennya banget. Terhitung dari season yang ketiga PMPL Southeast Asia, mereka belum pernah absen. Season ketiga, season 4, Spring sampai default, sekarang juga mereka join lagi dari Eagle Esport. Dan achievementnya juga luar biasa, tertinggi itu kemarin mereka di Spring. Sampai dengan hashtag yang keempat, kalau kita biasanya melihat dari Eagle Esport, itu biasanya ada line up-nya Chopper. Kali ini Chopper udah nggak ada di line up dari Eagle Esport, udah digantikan oleh player-player lainnya dari seorang Miu namanya, player terbaru dari tim Eagle Esport. Oh, player terbaru. Karena mungkin Chopper masih di Bagasi ya? Wah, enggak dong. Itu Koper. Itu Koper Reski Boga, bukan Chopper. Untung masuk ya. Untung masuk lah ya. Tadi sempat loading tuh sebenarnya tuh. Cepat ya Windy sampai Untung ya. Masih aman, masih tenang. Tenang. Aduh, jadi itu dia ya. Mungkin mereka ya selalu ingin cari bibit-bibit baru terus, Windy. Regenerasi itu harus terus ada biar dari PUBG Mobile ini selalu menampilkan fight-fight juga yang terseru. Setuju. Kemarin juga mereka lolos di PMPL Southeast Asia Spring lewat play-ins-nya juga ya kan, dari Eagle Esport mereka lolos dan masuk lagi. Dan kita beralih juga POV-nya bisa melihat pergerakan dari tim Judo Alliance yang mengambil ke area Camp Bravo. Terlihat belum banyak movement lagi ataupun pergerakan dari tim Judo. Dan dari Judo bisa aman di Camp Bravo karena Tem Entertainment kali ini gak bermain di Sanhok untuk game pembukaan. Ya, Tem Entertainment masih menyimak saja, masih menonton dulu gimana abang-abang yang bermain di match pertama ini pergerakan mereka. Tapi dia melihat dan otomatis dia bakal bermain itu besok lagi mungkin. Karena Sanhok hari ini cuma satu kali saja. Satu kali. Jadi tentunya juga dengan nanti di next gamenya Miramar dan Irangel,
dia harus lebih rapi lagi. Karena kita tahu tem kemarin juga beberapa kali mereka bermain serius. Tapi ketika mereka tabrak atau melanjutkan rotasi mereka kayak mulai terculik dan akhirnya rata. Iya betul banget, dan juga ini dia kita berlihat juga pergerakan dari tim Box Gaming. Kalau kita lihat dari track record mereka di PMPL Vietnam, mereka finish di hashtag yang ketiga Ya. setelah dari Eagle dan juga BN United. Dan kalau kita bisa lihat lagi yang sering banget tersorot itu dari SOAS kalau nggak salah. SOAS ya. Itu dia sering banget jadi match MVP untuk Wow. timnya. SOAS ya. Bukan so asik. Bukan SOAS. dong, SOAS. Dia juga veteran dari Box Gaming, hati-hati jangan Veteran, salah. wow. Dan Veteran. ini Windy. Iya. Tadi kita lihat di Painan NFT dengan Vampire itu mereka tetap dari bulan September sampai sekarang sudah mereka belum perang-perang. Ini berarti membuktikan Painan masih belum keluar dari zona selanjutnya Ya, ya Res ya. betul. Masih masuk terus, makanya mereka belum ada inisiasi untuk fight sama sekali. Tapi nanti kalau misalkan tiba-tiba zonanya hard shift ke bagian area luar, itu menjadi PR tersendiri untuk tim Vampire dan juga NFT karena mereka terlalu lama menahan di area painannya. Ya betul sekali, dan ya ini kita melihat Alter Ego, pergerakan mereka juga masih cukup mulus lah ya, masih cukup aman, tidak terlalu banyak gesekan lagi. Dan yang lebih kali ini kita melihat lebih dekat untuk potensi fightnya, Eagle Esports masih menguasai area perbukitan sedari tadi, tapi di ujung bukit sudah mulai ada kedatangan beberapa player dari Box. Bisa saja dari F1 DMT menyulik satu persatu karena Box tentunya mereka belum menyadari adanya Eagle Esports di bagian area atas perbukitan. Iya, betul, di area sekitaran Quarry ada pertemuan dari dua tim Vietnam. Battle of Vietnam akankah terjadi karena masing-masing dari player kayak mereka masih belum membuka tembakan sama sekali. Masih bersecure banget di bagian spotnya masing-masing. Dari 3SME juga dia benar-benar nyaman banget, gak banyak pergerakan, hati-hati banget setiap movement yang dilakukan oleh tim Box Gaming. Nah betul sekali Windy, dan ini Sam9. Sam9. Sam9 kalau Sam-nya di Indonesia 9 juga. 9, berarti 99. 99 saat ini. Ini di mana juga Sam9 ini menjadi tim yang masih ada panas-panasnya juga karena mereka tidak terlalu banyak jeda. Mereka baru saja menyelesaikan PMRC kemarin dengan hasil yang lumayan baik juga ya. Mereka ya walaupun tidak mendapatkan juara tapi mereka sudah tahu kekuatan untuk melakukan fight di tahap internasional. Ya, betul banget. Dan Sam9 Putra, ini kalau kita lihat Putra, dia kaya banget akan segudang pengalaman dan juga di tim yang berbeda. Ke season yang pertama dia di EVOS VIP. Season yang kedua dia join ke tim SMG. Yang ketiga Yudu. Yang keempat baru dia join bersama dengan Sam9 kali ini Reski Boga. Wah, dia sudah merasakan banyak tim juga ya. Banyak, iya, Berarti kalau betul. Indonesia itu seperti Zai. Zai, iya. Betul ya. Ada dengan beberapa player lain juga lah ya. Tapi Windy, ada kedatangan tamu yang tadi undang tapi saat ini penyambutan mendapatkan satu player. Ada sebuah backup dari Namsin tapi baru berupaya untuk mendapatkan bahkan backup datang dari Brick mendapatkan lagi 2 tuman dari Eagle Esports. Tapi Brick juga sempat dijatuhkan. Masih ada SOAS yang bisa membantu berhasil melakukan healing Windy. Wow, 2 tukar 1 untuk posisi saat ini nampaknya dari tim Eagle juga kesulitan. Sementara itu untuk bisa memberikan evakuasinya ke depan dari player tim Eagle Esports itu nampaknya cukup sulit mengingat evakuasinya nggak sebegitu mudahnya. Dan dari tim Box mereka dengan mudah malahan bisa memberikan revive juga ke rekan teammates mereka yang tertumbangkan kali ini Reski. Ya, dan terlihat SOAS terlalu pede untuk bermain dari area luar. Cuma bermulakan satu buah asap dan belum ada tembakan ke bagian dalam asap. Tapi ada satu buah granat yang kembali dikirimkan. Dibalaskan dan F1 tertumbangkan lagi. 3 tumbang sudah bahkan langsung di end menyisakan Tuan 2K sendirian saja yang harus kabur meninggalkan fight yang ada untuk bisa kembali bertahan ke circle selanjutnya untuk bisa mendapatkan placement yang lebih ganteng lagi. Wow, dari seorang Tuan 2K, player yang juga baru join di Spring 2022 ke Eagle Esports harus menjadi pilar terakhir yang berjuang sedemikian rupa untuk memaksimalkan placement point untuk Eagle Esports. Dan kita bisa mengintip ternyata pergerakan dari masing-masing tim yang tersisa. Total sudah ada 3 tim yang tumbang ataupun 4 tim bahkan sekarang udah mulai pincang banget Reski Boga. Ya. Dan dari zonanya masih mulai mengambil ke bagian area sebelah Quarry. Betul sekali Windy, Amalia Nabila Putri. Iya lengkap loh. Apa loh Reski? Hafal Apa loh, loh? kita kan best ya kan. Ya, dan Windy lagi dan lagi Quarry masih cukup dalam untuk berada di area circle ketiga kita saat ini. Tapi perjalanan untuk tim Indonesia, Genesis Dogma masih berada di posisi yang enak. Tinggal bagaimana di posisi yang enak ini mereka tetap lebih fokus lagi untuk membagi vision ke berbagai arah. Karena otomatis area mereka akan sangat padat. Ini kedatangan jalur rotasi, beberapa tim sudah mulai membangun
rotasi mereka di waktu yang sama juga. Jadi Iya. mereka harus siap siaga dari saat ini. Dan terlihat juga dengan peninggalan area bootcamp dari Faceclan sudah enak buat mereka. Tapi Geek juga bergeser dari area bootcamp masih cukup enak. Ada satu buah kompon di depan bootcamp itu yang masih kosong. Iya, ya betul. Masih banyak area yang bisa mereka jadikan sebuah defensive component untuk saat ini. Dan dari tim Infinity, mereka bergerak pelan tapi Aduh. pasti. Tapi kita bisa melihat juga di bagian area high ground ya, perbukitannya ada tembakan-tembakan zoning out yang diberikan juga oleh seorang Repoboy dari tim Judo Alliance. Iya betul sekali. Repoboy langsung mencoba memberikan informasi tembakan untuk memotong beberapa pergerakan rotasi tapi masih lolos. Dan itu dia susulan juga dari Infinity. Mereka bergerak dengan begitu pede karena mereka mempunyai kendaraan bagi. Yang dimana Betul. Sanok ini kendaraan baginya juga tidak terlalu banyak. Tapi ini keuntungan besar buat mereka juga untuk membantu berani YOLO terobos langsung ke bagian tengah. Dan yang kita tahu Infinity untuk di cuplikannya kemarin lah nggak usah jauh-jauh dari PMRC, mereka benar agresif banget tapi nampaknya ada lebih agresif lagi dari tim Like Diamond. Gosu mendapatkan headshotnya dia ke player dari tim Beacon Ice, ditumbangkan bahkan ditembak-tembakin lagi, berusaha untuk confirm juga menjadi sebuah poin-poin eliminasi oleh tim. Tapi di sisi lainnya Geek juga sedang fight dengan tim Vampire. Wow, itu dia. Pertemuan sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Satu player juga dari Beacon harus ditinggalkan begitu saja. Tumbang di area jembatan. Sebentar lagi bakal pulang. Dan betul-betul untuk Beacon bertahan tersisa 3 player saja. Dan ini dia yang saya katakan dari tadi. Masih cukup pede dan berani. Bahkan mereka dengan berputar di area perbukitan di bagian kanan. Satu buah kompor masih kosong. Tapi masih diintai dulu, dipantau-pantau. Mela membuka jalan dan benar-benar kosong. Ini tempat yang enak saat ini untuk Infinity juga bisa bertahan lagi. Depan mereka ada box. Dan ini masih belum tahu nih kalau circle-nya keluar dari query lagi nih Windy. Wow, ini bakalan sulit sih sepertinya Res. Dan juga dari tim Vampire mereka udah secure 1, 2, 3 area yang berbeda juga dari masing-masing compound. Dan dari Stone coba membuka lagi kali 4-nya, scouting lebih dahulu ke bagian depan dari pergerakan masing-masing tim lainnya juga. Like Diamonds coba diamati pergerakannya oleh tim Vampire dari seorang Swap kali ini. Yes, betul sekali. Swap masih memantau ke area bagian kanan. Terlihat beberapa kepala sudah muncul. Dan satu buah scatter dari SLD sudah dipercayakan dikirimkan untuk mengecek area gudang. Apakah masih kosong, tapi ada Ravenclaw juga yang sudah bergerak dengan loncat-loncat ke bagian kiri untuk mendekati ke area pergudangan. Siap memotong juga, tapi awas. Satu teman dari SLD lolos, 3 temannya ini masih sulit mau turun seperti bagaimana karena ini benar-benar sudah dapat informasinya dari teman-teman Vampire. Yes betul, dan Vampire tim yang lolos dari play-ins juga untuk di PMPL World-nya kali ini. Kalau kita bisa melihat lagi sebenarnya dari Saya Spring kemarin itu menjadi achievement tertinggi untuk tim Vampire. Sedangkan untuk di season keempat Saya itu mereka terpuruk banget. Di liganya mereka hashtag 6 tapi di finalnya mereka hashtag 16. Tapi lemparan nades no Tony K membaca pergerakan 2 player sekaligus dari tim Alter Ego, tembakan zoning out. Ponbet hati-hati ditembakin ataupun dilemparin nades juga, bahkan dari seorang Fanatic memberikan counter juga menggunakan JMP Gaming. Tapi 2 lawan 1 nampaknya bisa memberikan repok yang terjadi dari tim Alter Ego yang melawan tim Wildclan. Mr. Five mencari angle sebelah kanan, dicari dari juga bahkan nampaknya gangguan datang dari tim-tim lain juga, bahkan tumbang lagi Alter Ego. Tumbang 2 playernya kali ini. Oh my god, 2 tumbang juga, saling tukar-menukar tumbang saat ini. Pertemuan terjadi antara kedua tim buas. Alter Ego, tapi Renalre dengan masih bertahan di balik batu. Tapi push dari bagian kanan, akhirnya meratakan Alter Ego. Nice try untuk Indonesia. Dan memang kita tahu bahwa Faceclan ini punya roster yang berbahaya sekali. Tapi ya itu dia, dengan tidak diunggulkan mereka harus naik dari bagian bawah. Jadi saat ini mereka harus terpulangkan. Tapi saat ini pertemuan bakal terjadi lagi dari NFT. Ingin membalaskan kekalahan tim dari Indonesia. Mereka dengan granatnya sudah terkonek menumbangkan satu player dari Vampire. Ini Stone bakal dipastikan dipulangkan karena teman-temannya berjauhan. Iya betul, dan bahkan tidak hanya satu, Raski Boga dengan lemparan nades dari 2 player tim NFT bisa menumbangkan 2 buah knockdown. Wow. Punggawa dari tim Vampire Ravenclaw, makanya dia langsung back off aja, langsung disengage lagi, nggak akan coba memulai fight lagi dengan tim NFT. Sedangkan waktu ini dari seorang Batman coba melihat pergerakan dari masing-masing tim yang lain juga. Tapi lihat Like Diamonds, Gosu membaca pergerakan dari bagian belakang, tapi mereka fokus terlebih dahulu ke tim Beacon dari seorang Shirty yang ditembakin habis-habisan oleh player dari tim Like Diamond. Ya betul sekali, mereka masih cukup enak untuk bertahan saat ini. Ravenclaw di mana juga
mendapatkan kesulitan yang lebih tinggi lagi. Teman mereka sudah tercicip satu persatu. Dan Smep saat ini juga mendengarkan beberapa pergerakan dari bagian bawah, tapi dia tidak terlalu jauh, ingin menjaga badannya agar bisa tercover dari teman-temannya. Dan malah Quan Ji yang harus tumbang. Breakdown pemotongan rotasi dari bagian kiri juga ada Mika OP. Beberapa cicilan damage berhasil masuk, tapi dia harus menggunakan healingan juga karena Blue Zone juga bakal ikut campur untuk pergerakan tim-tim yang masih berada di area pinggiran circle. Wow, dan bahkan dari tim NFT terjepit, mereka harus berfight dengan Blue Zone, fight juga dengan tim-tim lain yang menzoning out mereka juga, seperti halnya dengan seorang Demro, tapping Batman. Kayaknya dibiarkan bleeding out di bagian area luar zona aja untuk saat ini, bahkan lemparan nades 3-2-1 smoke bahkan dari seorang Nichil. Coba memberikan lagi beberapa blockingan vision lagi biar nanti tidak terpick off dari angle yang berbeda dari yang tidak diawasi oleh seorang Nichil. Ya betul sekali, Nichil berhasil nge-end satu player, tapi ini dia juga Ravenclaw bakal menjadi bahaya. Dan betul sekali, dengan tembakan dari bagian dalam rumah mendapatkan satu player, bahkan hampir mendapatkan player dari Indonesia, tapi Ramones berhasil save the day untuk tim Indonesia. NFT masih bisa kembali bertahan, dan Ramones juga harus bergerak sedikit lagi ke bagian depan dengan cuma tersisa 2 first aid saja dimiliki dari Ramones. Iya, yes, betul. Dan bahkan lihat di bagian area luar zonanya ada pertemuan juga dari dua tim yang berbeda, bahkan dengan begitu cepat Infinity Logan bisa menumbangkan pilar terakhir dari tim Eagle Esport, dan tiba-tiba udah 6 tim ke knockout, udah 6 tim di wipe up juga. Dan dari tim Geek Fam Malaysia, Mika OP akan coba bergerak lagi lebih maju lagi mendekati ke area defensif dari tim Genesis Dogma. Ya betul sekali, dan ini dia kokangan granat dari Alan melihat 2 player di bagian depannya berharap untuk terkonek satu, Demru terjatuh, bahkan Mika juga. Granat yang sangat emas sekali untuk Genesis Dogma, memetakan satu persatu kekuatan dari Geek Fam, bahkan dari Yuhai belum bisa bergeser lebih dalam ke bagian bawah lagi karena sudah terpantau semakin dekat dengan Alan dan teman-temannya. Ya, betul, akan coba mundur lagi, tapi kayaknya dari Judo Alliance gak bisa mundur lagi dari tembakan yang datang dari tim Infinity. Begitu pula halnya dengan Booms yang bisa mendobrak langsung masuk ke bagian defensif dari tim Geek Fam Malaysia. Di bagian belakang juga udah mulai clear bagian backline dari tim Genesis Dogma, dan Booms tinggal mengantisipasi pergerakan dari Geek yang ada di depan mereka, dan tinggal Snap yang seharusnya berjuang seorang diri untuk menjadi pilar terakhir dari tim Geek Fam Malaysia. Ya, dan mereka tahu mereka sudah mendapatkan 3 korban, mereka ingin membersihkan secara utuh. Semakin dekat seorang sniper bersama Booms, granat dikirimkan, dalam bahaya Geek Fam, tapi teman-teman dari Genesis Dogma belum terlalu berdekatan beriringan untuk push membersihkan teman-teman dari Geek, dan pada akhirnya mereka masih mendapatkan beberapa waktu untuk melakukan revive, tapi getaran granat lagi dan lagi menumbangkan satu player yang baru saja selesai revive. Wow, habis bangun jatuh lagi, bahkan belum sempat dikasih waktu untuk heal up dari seorang Yuhai, langsung digebuk lagi, dan nampaknya lihat dari tim GD bisa meratakan satu tim lagi dari tim Geek Fam Malaysia, dan puas di hashtag yang ke-9, tapi nampaknya Ramones pun juga tumbang dengan Blue Zone, dan Nastra lagi untuk satu proker Indonesia yaitu dari tim NFT. Ya, NFT juga sudah terpulangkan. 3 tim ya dari Indonesia sudah meninggalkan fight di game kita yang pertama. Masih ada Genesis Dogma yang bisa bertahan lebih kuat lagi dengan 5 point elimination. Mereka juga masih lengkap dan dapat satu box compound di tengah circle lagi. Windy, let's go! Let's go, diramaikan lagi untuk support kita ke Genesis Dogma yang masih bisa berjuang, dan mereka bahkan masih utuh, masih komplit dengan 4 player. Dan hati-hati, lihat ini dari tim Yudo, dia tahu gak sih di bagian sebelah kanannya masih ada player yang nyempil dari tim Sam9, itu masih berjuang seorang diri dari seorang Putra bisa juga menarik kaki dari beberapa player tersisa. Yudo satu tumbang dari Face Clan juga ingin menyambut dari bagian depan, tapi saling menukar knockout. Di bagian sisi lain dari Box juga mendapatkan satu player penting dari Infinity. Berlanjut lagi, masih ada Olio yang bisa masuk dengan melakukan proning saja, memaksa untuk berdiri bangun, harus berhadapan dengan satu player dari Face Clan. Ada backup juga datang dari bagian belakang dengan shotgunnya, sakit sekali. Ini dia shotgun sekarang lagi sakit-sakitnya, Windy. Yes, betul, dengan menggunakan S12K tadi, movement dari seorang adik lu luar biasa banget, dan bahkan dari seorang Vintores gak sempat di revive, gak sempat dievakuasi juga, dipulangkan sudah menjadi sebuah poin kembali untuk tim Yudo, tapi lempar nades 3-2-1 Mr. Fight coba untuk mengincar lagi ke bagian defensive line dari tim Yudo, bahkan dari seorang Oldio tidak sempat di revive, dipulangkan sudah dengan lemparan nades yang begitu on point, tapi Mr. Fight pun tidak luput dari POV angle seorang adik lu, tumbang satu lagi. Adik lu, ini dia salah satu player muda yang berbahaya juga dari Malaysia, tersisa sendiri saja. Masih ada kesempatan maju ke bagian depan, tapi zonanya sangat sakit sekali. Dan dari Genesis Dogma, Booms
bermain di area luar harus tumbang. Belum bisa diselamatkan karena masih ada Tony K yang berhasil mendekati ke area mereka. Booms, adanya upaya penyelamatan dari Nichil yang sudah bergerak dengan loncat tonjok. Yudu sudah terpulangkan. Infinity walaupun pincang hancur-hancuran masih bisa masuk lebih dekat lagi ke area circle. Iya, betul. Ini dari Infinity udah pincang dan bahkan dari Logan kayaknya akan dibiarkan healing aja di area luar di bagian kemponnya dia yang miliki saat ini dan lemparan net dari seorang Mela untungnya belum terlalu on point untuk menumbangkan kembali punggawa-punggawa dari tim Genesis Dogma yang masih standing strong dengan 4 player mereka kali ini. Harus tenang untuk Indonesia, jangan terlalu gegabah untuk memaksa keluar karena mereka tentunya belum mengetahui titik tepatnya keberadaan musuh di bagian mana. Mereka tetap tenang saja tapi harus bergerak untuk menghindari granat yang dimainkan atau di-spam ke bagian dalam rumahnya dan boom sudah melihat pergerakan dari Tony K. Disapu lagi seperti di bagian dalam tapi sangat tidak kuat karena dia harus menghadapi 2 player. Spread down tapi Tony K juga harus tumbang menginjakan Mr. Five bergerak dengan sangat terbuka. Mr. Five low HP, 1 player dari GD. Nichil belum berani masuk tapi Buzan bisa ikut campur untuk mematahkan kekuatan dari Facelane saat ini. Iya, betul, sempatkah untuk bisa healing tapi ternyata enggak karena Mr. Five juga langsung dipulangkan dengan Buzan yang udah mulai semakin lebih sakit lagi dan tinggal Infinity yang menjadi duelis terakhir untuk tim Genesis Dogma. Nuzi ngeflank ke sebelah kanan, dilihat juga bagian angle sayap kanannya mereka. Dan dari Alan, coba mematahkan sayap-sayap dilebarkan oleh tim Infinity. Kemenangan sudah di depan mata tapi saat ini berimbang 3 melawan 3. Circle masih dikuasai oleh Genesis Dogma Gates dan dimana juga Infinity mereka harus bergerak maju. Saat ini mereka ngepron belum diketahui posisi mereka tapi setup dari GD saat ini cukup baik. Nichil bisa memberikan pemotongan dari bagian belakang saat ini. Iya, betul banget dan mereka benar-benar saling sabar satu sama lain tapi nampaknya lihat dari seorang Mela trade damage juga terjadi bahkan Diebo ditumbangkan terjadi bahkan 2 banok dan didapatkan oleh seorang Nichil dan tinggal 1 lagi. Penggawa terakhir Infinity yang berjuang seorang Dide seorang Nuzi dari saat ini Rizky Boga. Itu dia Beta sudah bilang saat ini Nichil memotong 2 player dari Infinity menyisakan Nuzi harus melawan 2 player. Alan dan Nichil sangat kuat saat ini berada di bagian depan maju beriringan tapi granat dari Nuzi sangat berbahaya. Nuzi mendapatkan 1 dengan shotgunnya. Oh my god, Nichil harus lebih tenang lagi. 1 melawan 1 tapi Nuzi juga sangat low, belum ada kesempatan untuk melakukan healing lagi tapi masih ada kesempatan untuk nge-end lagi. Oh my god, Nichil masih ada kesempatan Windy, masih ada kesempatan. Tenang. Yes, betul. Sama-sama riset nampaknya dari 2 player ini tapi lihat dari seorang Nichil langsung digebruk langsung masuk ke bagian area defensif dari tim Infinity. Dua-duanya sukses skill up tapi pakai lihat lagi dan lagi Nuzi. Tembakan DBS-nya membawa keberuntungan untuk tim Infinity dan menjadi chicken dinner pertama mereka untuk di PMPL Southeast Asia.